Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Yaitu, bangun ruang sisi lengkung adalah kelompok bangun ruang 3 dimensi yang memiliki selimut dan sisi berbentuk lengkungan. Kategori ini terdiri dari 3 bangun utama, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Baik, itu saja. Halo semuanya, sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitrotul Amalia Putri dengan NIM 23020106005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bangun ruang melengkung, yaitu tabung. Silakan disimak ya. Nah, jadi teman-teman, tabung itu adalah bangun ruang yang mempunyai 2 alas yang sama panjang dan sejajar satu sama lain, serta terdapat sisi melengkung yang menghubungkan keduanya. Nah, adapun rumus untuk mencari luas dari tabung itu yaitu adalah 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah dengan H. Nah, sedangkan untuk mencari volume dari tabung, rumusnya adalah V dikali R kuadrat dikali H. R itu adalah jari-jari, sedangkan H itu adalah tinggi tabung. V nilainya itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, itu digunakan sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, kita akan mencari luas dan volume dari tabung yang ada di samping. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, untuk mencari luas dan juga volume dari tabung tersebut, maka kita buat dulu deh. Kita ketahui pada gambar itu diameternya adalah 14 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Nah, kita akan mencari S terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, diagonal itu adalah 2 dikali R. Maka R adalah diagonal dibagi 2. Nah, di sini terdapat bahwa diagonalnya 14, maka 14 dibagi dengan 2 adalah 7. Berarti R-nya atau jari-jarinya itu adalah 7. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari luas dari tabung yang ada di samping. Nah, untuk mencari luas dari tabung tersebut, maka kita gunakan rumus yang tadi, yaitu 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah dengan H. Nah, maka bisa dilihat bahwa 2 kita kalikan dengan V-nya yaitu 22/7, kemudian kita kalikan dengan 14, maka kita kalikan nilai R-nya 14 ditambah dengan 10. Maka kita peroleh 2 dikali 22 dikali dalam kurung 2 dikali 24, maka didapat hasil 44 dikali dengan 48, maka luas dari volume tabung tersebut, luas dari tabung tersebut yaitu kita peroleh yaitu 1144 cm². Nah, selanjutnya kita akan mencari volume dari tabung tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume dari tabung tersebut. Kita masuk ke rumus yang tadi, yaitu volume sama dengan V dikali R kuadrat dikali H.
maka kita masukkan 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali dengan 10. Maka diperoleh hasil 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 10. Maka diperoleh hasil dalam kurung 22 dikali 2 dikali dalam kurung 14 dikali 10 diperoleh hasil 44 dikali 150. Maka volume dari tabung tersebut adalah 6160 cm3. Sekian penjelasan tabung dari saya, semoga dapat dipahami. Hai semuanya. Sebelum kita memasuki materi mengenai kerucut, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama aku Gaida Suraya Istiqomah. Saat ini aku mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fata Palembang, jurusan PGMI, kelas PGMI 1 dengan NIM 2302106014. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai kerucut. Nah, nanti kalian akan belajar apa sih pengertian dari kerucut, cara menghitung volume dan luas kerucut, serta menyelesaikan satu contoh soal mengenai kerucut. Disimak ya videonya baik-baik. Apa sih pengertian dari kerucut itu? Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak di bagian atas. Permukaan samping kerucut itu berbentuk lengkung dan meruncing menuju titik puncak. Nah, apakah kalian tahu contoh-contoh dari kerucut yang ada di sekitar kita ini? Contoh-contoh dari kerucut yang ada di sekitar kita itu, yang pertama ada topi ulang tahun, yang kedua ada kon es krim, dan yang ketiga itu ada corong minyak. Pasti kalian semua sudah pernah kan melihat benda-benda tersebut? Nah, untuk mencari volume kerucut, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T atau tinggi. Kalau untuk mencari luas permukaan kerucut, kita bisa menggunakan rumus L sama dengan Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah S tutup kurung. Nah, untuk keterangan dari rumus-rumus yang sudah Gaida sebutkan tadi, kalian bisa membaca di layar sebelah Gaida ini. Nah, perhatikan soal berikut ini ya semuanya. Seorang penjual es krim memiliki wadah berbentuk kerucut dan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Pertanyaannya adalah, berapa sih volume kerucut tersebut? Lalu, berapa sih luas permukaan kerucut tersebut? Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, disimak video ini baik-baik ya. Nah, tadi kan ada pertanyaan nih, yang pertama itu berapa sih volume kerucut tersebut? Nah, untuk mengetahuinya kita tulis dulu nih, diketahui jari-jari alas atau R-nya sama dengan 7 cm, lalu tinggi kerucut atau T-nya itu tadi 24 cm. Nah, Pi-nya kita menggunakan 22/7. Nah, lalu kita masukkan ke rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut tadi kan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Nah, adapun nilai yang kita sudah ketahui tadi, volume sama dengan 1/3, tetap ya semuanya, dikali 22/7. Kita Pi-nya tadi menggunakan 22/7, lalu dikali 7 kuadrat, lalu dikali 24. Nah, 7 kuadrat itu karena R kuadratnya tadi tuh, R-nya itu 7, jadi kita gunakan 7 kuadrat dikali 24. 24 itu ialah T-nya atau tingginya. Lalu kita jumlahkan, hasilnya yaitu 1232 cm3. Nah, jadi volume kerucut dari soal tersebut adalah 1232 cm3. Untuk soal yang kedua tadi kan dicari berapa sih luas permukaan dari kerucut. Nah, teman-teman, untuk mencari luas permukaan kerucut itu kita harus mencari garis pelukisnya dulu nih, atau biasa disebut dengan lambang S. Nah, untuk mencari garis pelukis itu kita gunakan rumus akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang kita ketahui ya.
Kan tadi rumus garis pelukis itu S sama dengan akar R kuadrat. Nah, R-nya tadi sudah diketahui 7, berarti 7 kuadrat ditambah T kuadrat. T tadi sudah kita ketahui adalah 24, berarti 24 kuadrat. Nah, jadi kita masukkan nilainya, akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Sekarang kita selesaikan nih, 7 kuadrat itu berarti 7 dikali 7 sama dengan 49. Terus ditambah 24 kuadrat, berarti 24 dikali 24 sama dengan 576. Lalu 49 ditambah 576 itu hasilnya 625, berarti akar 625. Nah, adapun akar dari 625 itu adalah 25 cm. Nah, jadi sudah kita dapatin nih teman-teman nilai dari garis. Nah, jadi sudah kita dapetin nih teman-teman, nilai dari garis pelukisnya itu adalah 25 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut tadi kan adalah Pi dikali R dikali buka kurung R ditambah S tutup kurung. Nah, sekarang kita masukkan ke nilai yang sudah kita ketahui. Pi 22/7 dikali R-nya tadi adalah 7 dikali buka kurung R lagi 7 ditambah S. Nah, S tadi itu garis pelukis. Garis pelukisnya tadi sudah kita dapat ketahui adalah 25, berarti dimasukin 25 tutup kurung. Nah, sekarang kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 704 cm persegi. Nah, jadi dapat kita ketahui nih teman-teman, luas permukaan kerucut adalah 704 cm persegi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Eta Majareta dengan NIM 23021060006. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang, yaitu bola. Bola adalah bangun ruang yang seluruh titik pada permukaannya memiliki jari-jari yang sama terhadap satu titik pusat. Nah, pada bangun ruang bola tersebut terdapat dua rumus teman-teman. Yang pertama yaitu rumus volume pada bola, yaitu 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Dan yang kedua yaitu rumus luas permukaan bola, yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, lambangnya Pi itu volume, L itu luas permukaan bola, R itu jari-jari, dan Pi adalah nilai dari bola tersebut. Bisa 22/7 atau 3,14. Nah, kalau 22/7 itu dipakai jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 dipakai jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang seperti di sebelah saya ini ya teman-teman. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan volume bola dan luas permukaan bola tersebut. Oke, kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Nah, jadi diketahui bahwa 7 adalah jari-jari pada bola tersebut. Jadi Pi-nya kita menggunakan 22/7. Nah, jari-jarinya itu di sini teman-teman tuh. Ini namanya jari-jari pada bola. Nah, kita cari luas permukaan bola terlebih dahulu. Nah, rumusnya tadi adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan 4 dikali 22/7 dikali 7 kuadrat. 4 dikali 22/7 dikali 49. Nah, kita sederhanakan menjadi 4 dikali 22 dikali 7. Hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan pada bola tersebut adalah 616 cm kuadrat. Nah, yang kedua adalah kita mencari volume pada bola tersebut. Nah, rumusnya tadi adalah 4/3 dikali Pi dikali R kubik. Nah, langsung saja kita masukkan, yaitu 4/3 dikali 22/7 dikali 7 kubik. 4/3 dikali 22/7 dikali 343. Nah, kita sederhanakan menjadi 4/3 dikali 22 dikali 49. Nah, jadi hasilnya adalah 287.000
cm kubik. Nah, jadi volume pada bola tersebut adalah 287.467 cm kubik.